Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channelnya Mas Eka nih ya. Oke, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat-sehat selalu ya. Masih bersama Mas Eka pastinya. Mas Eka akan memberikan informasi mengenai KJP nih, masih soal KJP ya, jangan bosen-bosen ya. Oke, di video kali ini Mas Eka akan ngasih tahu nih ke teman-teman nih, sumber-sumber data yang diambil atau digunakan untuk, penentuan atau penetapan KJP. Mana aja sih yang teman-teman tahu kan pasti DTKS gitu ya. Nah, ternyata ada banyak sumber yang diambil oleh Pemprov atau Dinas Pendidikan untuk kepentingan penetapan KJP. Nah, datanya apa aja, sumbernya dari mana aja, Mas Eka akan dikasih tahu di video ini. Tapi sebelum itu untuk teman-teman yang baru bergabung nih di channelnya Mas Eka, yuk silakan subscribe dulu channelnya Mas Eka dong, ya. Dan untuk teman-teman juga bisa gabung di Telegram Mas Eka dan di-follow juga nih TikToknya Mas Eka ya, karena di TikTok di situ juga nanti akan ada konten-konten yang ngebahas tentang KJP, PIP, DTKS, pokoknya hampir sama seperti YouTube tapi, durasinya lebih pendek dan lebih singkat ya. Kalau untuk yang panjang-panjang kita pakai di YouTube aja deh ya. Oke, yuk langsung aja kita, bahas ke web KJP-nya ya. Seperti biasa kita masuk KJP ya. Seperti kita ketahui bersama bahwa KJP itu adalah sebuah program, unggulan dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk kemajuan, teman-teman yang masih sekolah nih ya. Jadi tujuannya itu agar teman-teman bisa melanjutkan pendidikan sekolah tanpa khawatir, masalah biaya ya. Makanya, dibentuklah Kartu Jakarta Pintar Plus tersebut ya. Nah, teman-teman kan bingung nih apalagi, tahun-tahun belakangan ini ya, daftar KJP itu sangat-sangat susah dan sangat-sangat sulit ya, dan agak ribet ya, harus daftar ke mana-mana gitu. Lebih banyak teman-teman daftar melalui DTKS ya, dan daftar DTKS juga butuh proses dan waktu yang panjang, bahkan sudah ada yang sampai 6 bulan belum masuk juga gitu ya. Apalagi yang baru daftar kemarin, di bulan-bulan kemarin atau di beberapa hari kemarin itu didaftarkan ya masih jauh banget harapannya untuk dapat. Nah, teman-teman juga harus tahu gitu ya, datanya dari mana sih sumbernya gitu ya, sehingga selain dari DTKS, ada dari mana lagi gitu kan data itu bisa masuk, nama-nama calon penerimanya. Nah, kita langsung masuk ke sistem PPDB-nya ya di sini, oke ya. Ini namanya sistem KJP ya, Sistem Administrasi Kartu Jakarta Pintar Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta. Nah, di sistem inilah, sekolah melihat data teman-teman. Nah ini dari, penerima DTKS, kemudian nanti ini alurnya masih saya jelaskan sedikit ya, dari sini kemudian nanti masuk ke sementara, dari sementara masuk persetujuan kepala sekolah, kemudian nanti diverifikasi oleh dinas pendidikan, ya kemudian setelah diverifikasi maka masuk disetujui. Nah kalau sudah disetujui, maka dana teman-teman nanti bisa cairkan ya dengan syarat nanti setelah disetujui oleh Dinas Pendidikan DKI Jakarta, akan di-SK-kan oleh gubernur baru nanti, dananya bisa dicairkan ke teman-teman atau bisa disalurkan ke teman-teman. Makanya kalau teman-teman, suka nanya nih ya, "Ini lama banget sih KJP," apalagi biasanya dari tahap ke satu ya tahap satu dan tahap 2 atau dari tahap 2 ke tahap satu gitu ya. Pokoknya setelah 6 bulan tuh biasanya jedanya agak lama tuh, misalkan jedanya bisa jadi 1 bulan lebih atau 1,5 bulan gitu ya. Itu teman-teman udah banyak yang protes, "Ini lama amat sih, duit KJP-nya dikemanain nih?" Gitu. "Masa duit KJP-nya Padahal, nggak begitu, karena setelah disetujui yang tahap kedua ini kan masih proses, mereka harus di-SK-kan terlebih dahulu oleh gubernur gitu ya. Setelah di-SK-kan baru nanti dibawa lagi, diproses lagi sampai dengan, data-data itu masuk ke Bank DKI baru nanti bisa dicairkan gitu, dan pada saat pencairan pun pasti masih banyak juga tuh yang terkendala, mungkin dari nama, NIK, dan segala macam, nomor rekeningnya ganda dan segala macamnya, sehingga lama lagi dan harus diverifikasi lagi gitu. Jadi, paham ya sampai sini ya kalau misalkan nanti cairnya agak lama gitu, agak tersendat 1,5 bulan atau ya 1,5 bulan paling lama gitu ya, itu harap dimaklum teman-teman ya. Oke, setelah disetujui dan segala macamnya sudah selesai ya, kemudian kalau misalkan, teman-teman tadi, dibatalkan ya, misalkan mau diblokir itu bisa dibatalkan, entar masuk ke sini. Nah, di sini juga ada upload pernyataan kepala sekolah dan upload dan cetak berkas teman-teman, kemudian di sini ada arsipnya. Ini adalah, menu-menu di sistem, KJP yang ada di sekolah. Nah,
Di penerima DTKS ini ya, di sini ada pencarian, kemudian ada pilihan sumber data. Nah, sumber datanya mana aja sih yang, digunakan nih Mas Eka kasih tahu, Mas Eka buka nih dapurnya nih ya, agar teman-teman, paham dan mengerti sehingga menambah wawasan teman-teman dan, pengetahuan teman-teman ya. Jadi nggak asal ngejeplak, wah KJP, duitnya ditilep, wah KJP duitnya diumpetin sampai sekarang nggak keluar-keluar, wah KJP cuma, orang-orang yang tertentu aja yang dapat. Ya, perspektif itu dihilangkan atau pandangan itu dihilangkan. Nah, Mas Eka berikan informasi agar teman-teman wawasannya nambah ya dan terbuka. Oke nih di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ada 11 data yang digunakan. Waktu tahun 2020 kalau tidak salah itu hanya 7 data ya, kalau sekarang nambah jadi 11 ya. Yang pertama ada reguler. Kalau reguler itu, ya, di luar dari yang bawahnya ini, di luar dari 10 itu ya, jadi pendaftar, reguler. Nah ini biasanya, berbarengan dengan exciting atau lanjutan yang sebelumnya gitu ya. Karena kan sebelum-sebelumnya itu ada yang daftar melalui input sekolah nih ya, sekarang udah nggak bisa sekolah yang meng-input, di sini cuma menunya aja tapi belum dihilang-hilangin nih ya. Nah, nanti itu reguler ya, nggak usah kita bahas. Nah, kemudian ada kartu pekerja. Nah, kartu pekerja ini bagi teman-teman yang orang tuanya sudah memiliki kartu pekerja, kemudian datanya itu tercatat di Snaker ya. Nah, ketika dari data di Snaker itu kemudian nanti ambil atau dipinta oleh P4OP atau Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, kemudian nanti diverifikasi benar nggak nih gitu kan, baru bisa masuk ke sini. Kemudian ada Jaklingko. Nah, Jaklingko ini juga teman-teman yang orang tuanya bekerja sebagai sopir kayak Transjakarta maupun Jaklingko yang memiliki kartu Jaklingko pastinya ya. Bukan bukan memiliki kartu Jaklingko maksudnya, orang tuanya terdaftar sebagai pengemudi Jaklingko gitu ya, jangan salah persepsi ini ya. Nah, itu bisa diambil datanya ya. Jadi kan kayak kemarin PPDB ada jalur, Jaklingko tuh ya, orang tuanya afirmasi. Nah, yang PPDB kemarin orang tuanya udah ada Jaklingko, pasti udah masuk tuh di, KJP-nya walaupun dia belum terdaftar DTKS-nya. Kemudian, nah ini yang keempat nih yang teman-teman paling banyak DTKS, itu data terpadu kesejahteraan sosial dari Dinsos, yaitu diambil ya, Pusdatin Jamsos ya. Kemudian ada Carik. Nah, Carik ini, eee desa atau apalah, Mas, saya agak lupa ya, ini program dari Pemprov DKI Jakarta juga, kemudian ada anak panti ini dari dinas sosial. Jadi teman-teman yang, tinggal di panti asuhan yang namanya sudah terdaftar dan masuk ke daftar dinas sosial yang ada di panti asuhan, itu secara otomatis langsung masuk ke sistem KJP-nya pasti ada. Kemudian reguler lanjutan tahap 1. Nah ini tadi Mas, saya bilang reguler ya, jadi, sudah dapat kemudian, dari tahap 1 kemarin lanjut ke tahap 2, nah itu masuk. Kemudian reguler naik jenjang, reguler itu di luar dari yang ini ya, yang kartu pekerja, Jaklingko, DTKS, Carik, anak panti, kemudian PPDB bersama disabilitas, itu reguler namanya ya. Nah, reguler naik jenjang itu contohnya kayak misalkan dari SD mau ke SMP, nah itu reguler naik jenjang. Nah permasalahannya adalah kan teman-teman banyak menemukan sekarang itu reguler dari SD ke SMP, berarti di SD-nya tahap 1 2022, di SMP-nya tahap 2 2022 ya. Nah itu nggak muncul tuh pas di pencarian. Nah teman-teman harus lapor, caranya bagaimana ada di video Mas Eka sebelumnya ya. Itu cara mutasi namanya. Nah itu ada reguler naik jenjang, nanti akan muncul di sini gitu. Nah, yang saat ini kan belum muncul karena belum dimutasikan. Kalau misalkan sudah muncul pasti akan muncul ketika diklik reguler naik jenjangnya. Nanti di sini, sumber datanya akan muncul, ada ketahuan semua di situ ya. Kemudian di sini juga ada exciting. Nah, exciting ini adalah penerima sebelumnya. Nah, penerima sebelumnya, kalau sekarang sudah disetujui semua ya, exciting itu sudah disetujui semua, mungkin kemarin ada yang dibatalkan atau segala macam, kemudian, mereka aktif lagi, nah nanti namanya akan muncul di penerima DTKS dan lain-lain di exciting. Biasanya di sini di sumber datanya ada ketahuan semua, teman-teman dari sekolah biasanya bisa langsung melihat. Nah, di aksinya ini entar ada checklist dan, tanda X gitu ya, tanda checklist-nya warna hijau, X-nya warna merah. Nah, kalau misalkan mau dilanjutkan ke sementara atau diproses KJP-nya, checklist-nya diklik, kalau misalkan mau dibatalkan tinggal di-X aja gitu, di-delete artinya. Nah, itu exciting. Kemudian ada PPDB bersama nih ya, PPDB bersama dari sekolah-sekolah swasta yang kemarin ya, yang, mengikuti PPDB bersama di sekolah swasta, mereka langsung masuk sebagai, calon penerima KJP dari, sumber data PPDB bersama dan disabilitas. Disabilitas itu untuk teman-teman yang memiliki kekurangan ya, itu bisa langsung masuk. Jadi itu teman-teman ya, ada berapa tadi, ada 11 ya, 11 sumber data yang digunakan,
untuk penerima KJP, calon penerima KJP ya, di tahap 2 tahun 2022 ini. Dan mungkin juga ini akan terus diperbaharui, ada tambahan-tambahan data yang lainnya mungkin di tahap-tahap berikutnya. Jadi, itu ya, teman-teman, mudah-mudahan informasi ini bisa menambah wawasan teman-teman dan bisa menambah pengetahuan teman-teman seputaran KJP ini ya. Oke, Mas Eka rasa cukup seperti biasa. Jika ada pertanyaan, yuk langsung aja tanyakan di kolom komentar. Jangan lupa untuk di-like, di-share, dan di-subscribe channelnya Mas Eka untuk mendukung channel ini agar bisa berkembang lagi. Dan akhirnya, Mas Eka akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.